orang tanya ke saya, kamu dengan semua hiruk pikuk ini, dengan semua kegagalan ini, kok nggak stres sih, gitu ya kan? Saya sih santai-santai aja gitu ya. Saya merasa saya hanya melaksanakan tugas-tugas saya. Saya tidak punya kepentingan pribadi apapun. Jadi nggak pernah masuk ke hati saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, I always do what I did with passion, dari hati saya. Jadi saya melakukan semuanya dengan sebaik mungkin karena saya mengerjakan dari hati saya, sepenuh hati, sepenuh hati. Jadi kalau saya ditanya stres apa enggak pernah tuh saya stres dalam pekerjaan saya gitu ya. Jadi saya enjoy saja gitu ya melakukan itu. Apa yang ada di depan saya harus saya selesaikan. Karena itu perintah agama gitu kan, faida farahta fanzub. Kalau ada pekerjaan selesaikan, pekerjaan selesaikan. Apakah saya akan sukses? Nggak tahu gitu. Saya hanya serahkan kepada Yang Maha Kuasa kan, wa ila rabbika farghab. Kembalikan ke Maha Kuasa. Jadi apakah saya sukses atau enggak, saya nggak pernah menilai itu. Saya nggak pernah menilai itu. Apakah yang akan saya kerjakan akan berhasil atau tidak, nggak pernah saya nilai juga. Pokoknya saya mengerjakan sebaik mungkin yang saya bisa. That's it gitu. Dengan kegembiraan, dengan apa ya, dengan passion. Ya, jadi bagaimana saya ya itu saya ajak teman-teman juga seperti itu, udahlah nggak usah pikirin hasilnya seperti apa, kita nggak usah mencari kredit. Kalau ini sukses ya itu sukses untuk semuanya lah gitu ya. Kan kita nggak pernah klaim CAT ini punya BKN, nggak pernah tuh. Ini adalah produk bangsa ini untuk bangsa gitu. Nggak pernah ada ya orang mau ngambil kreditnya silakan, itu nggak ada kok, nggak ada. Itu setiap kebijakan, setiap produk dari BKN itu bukan punya BKN, itu adalah milik bangsa ini. Jadi we are not asking for the credits gitu ya. Kita nggak minta, nggak ada pamrihnya lah gitu, nggak ada pamrihnya. Nah, jadi enteng aja gitu ya. Ada masalah, banyak banget masalah. Teman-teman saya kan bilang ya, teman-teman saya yang eselon sukses banyak banget masalah. Nggak pusing loh, enggak tuh. Saya tidur dengan nyenyak gitu ya. Saya tidur dengan nyenyak, makan dengan nikmat gitu. Nggak ada gitu. Karena saya merasa saya cuma melaksanakan tugas apa adanya dan dengan sebaik mungkin. Gitu. Saya mencoba juga memberikan hak-hak pada fisik saya gitu. Karena fisik juga punya hak gitu ya. Jadi saya olahraga rutin. Saya masih naik sepeda. Kalau saya punya waktu 2 jam pagi hari, saya jogging 10 kilo. Gitu. Kalau saya nggak punya waktu sebanyak itu, katakanlah 1 jam atau 1,5 jam atau kurang dari itu, saya naik sepeda 25 km. Jadi pilihannya itu, jogging 10 kilo atau naik sepeda 25 kilo setiap hari saya lakukan. Ya, alhamdulillah gitu ya, saya masih bebas dari penyakit, mudah-mudahan seterusnya. Sampai saat ini ada pantangan untuk makanan, Pak? Pantangan sih enggak, saya hanya memantangkan diri sendiri gitu ya. Saya mengikuti ketofastosis, jadi saya nggak makan karbo, nggak makan gula, saya nggak makan nasi. Saya tidak, ya makannya lain selain nasi dan selain karbo dan gula gitu. Sudah berapa lama itu, Pak? Oh, udah 5 tahunan. Ternyata hasilnya di badan? Ya saya nggak tahu kan, ya saya merasa sehat aja. Tapi kadang-kadang juga susah juga tuh ya. Kalau orang kalau ada yang ngajak ke rumah makan Padang, itu karbo semua soalnya. Jadi pada saat itu ya udah keto saya jadi keto enak kabeh gitu ya. Kelihatannya jadi susah kan. Jadi, ada undangan resmi. Kalau ada undangan resmi sih saya bisa milih kan makanannya juga makanan kayak gitu. Tapi kalau ke rumah makan Padang itu kan susah milihnya. Ini gimana nih kalau nggak, masa makan rendang nggak pakai nasi kan nggak enak gitu. Itu repot tuh kalau saya ada yang undang ke rumah makan Padang itu kan, aduh lapar enak tapi kok susah kombinasinya, ya itu ambil nasi sedikit aja.
kebetulan istri saya PNS juga ya, PNS juga di Bappenas. Jadi dari awal itu di Bappenas itu kan kerjanya malam-malam terus pulangnya sampai jam 10 malam. Jadi saya sama istri saya cinlok. Ya sama-sama pulang jam 10 malam, saya nggak ketemu siapa-siapa ya, akhirnya perajab sama-sama, menikah, sekolah sama-sama di Amerika, punya anak di sana. Jadi kami dari keluarga seperti itu gitu ya. Bapak saya juga kemudian polisi yang pulangnya juga nggak jelas kapan juntrungannya, bukan keluarga yang normal gitu ya. Jadi anak-anak udah tahu kayak gitu. Jadi kalau saya pulang sore, kok kamu udah pulang sih? Malah bingung mereka. Jadi itu yang dan anak-anak udah tahu, anak-anak juga ya kebetulan anak-anak juga banyak kegiatannya gitu ya. Anak saya yang pertama juga PNS juga gitu, dokter di RSUD Pasar Minggu, yang kedua konsultan, yang ketiga sebentar lagi lulus. Jadi apa ya? Ya apalagi zaman sekarang kan mudah untuk berkomunikasi ya. Kalau dulu kan susah. Makanya saya juga agak heran tuh. Kadang-kadang ada kalau di cerita-cerita di WhatsApp yang menurut saya sih lebay ya. Oh, dia nggak pernah telepon anaknya, betapa dia merindukan berkomunikasi dengan anaknya. Lah elah, saya kok nggak pernah kayak gitu ya, gitu ya. Artinya kalau saya mau rindu sama anak saya, ya WhatsApp, ada WhatsApp grup keluarga juga, tiap hari bisa WhatsApp. Kalau saya kangen sama anak saya masuk ke kamarnya dia, walaupun udah gede ya saya tiduran di kamar dia, rambutnya saya, itu kan kok beda sama yang dicerita-cerita. Kalau keluar kota pun juga masih terhubung terus dengan media visual kayak gitu. Jadi kayaknya zaman sekarang lebih mendekatkan sebetulnya ya, lebih mendekatkan gitu. WhatsApp itu kan ada WhatsApp grup keluarga macam-macam lagi, keluarga inti, keluarga besar, nanti keluarga istri, keluarga kan banyak, banyak banget tuh kayak gitu. Jadi ya itu, apakah itu dianggap aneh atau enggak, kayaknya sekarang ini semua keluarga kayak gitu. jadi mungkin menjadi normal yang seperti itu ya, mungkin jadi normal seperti itu. Ini kan orang tua sekarang kan nggak kayak seperti bapak saya ke kakek saya kan, gitu kan, yang harus bicara, harus hormat gitu ya, harus. Ya sekarang kan seperti teman gitu ya, seperti sahabat sendiri gitu. Curhat, mana ada anak dulu curhat sama orang tuanya, nggak ada juga gitu, nggak berani juga gitu. Anak sekarang kan curhat aja gitu, Pak masa kayak gini sih, kayak gitu, atau ngeritik orang tuanya gitu ya.